Salam. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, kerjakan keselamatanmu. Di dalam nats yang kita belajar dalam surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, di sini Rasul Paulus melihat bahwa jemaat yang ada di Filipi begitu mendukung pelayanan Rasul Paulus. Dan jemaat yang ada di Filipi adalah jemaat yang paling dikasihi oleh Rasul Paulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik mereka begitu antusias mendukung pelayanan Rasul Paulus, sehingga pelayanan itu tetap berjalan dengan baik. Tetapi ada sesuatu yang Rasul Paulus lihat bahwa itu kurang pantas mereka sebagai orang Kristen. Awalnya Rasul Paulus melihat bahwa mereka begitu mendukung, begitu antusias mendukung Rasul Paulus dalam pelayanan, tetapi mereka kurang mengasihi. Rasul Paulus melihat bahwa mereka sebenarnya adalah jemaat yang paling dia kasihi. Mereka sebenarnya adalah orang-orang Kristen. Mereka sebenarnya adalah pengikut-pengikut Tuhan. Mereka begitu melakukan pelayanan dengan baik, tetapi hidup mereka tidak mengasihi. Tentu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen saat ini begitu banyak orang-orang Kristen yang begitu setia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, begitu semangat untuk terus mendukung di dalam suatu pelayanan dan lain sebagainya. Tapi status dirinya sebagai orang Kristen tidak menunjukkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini sebenarnya yang Rasul Paulus inginkan apa? Ketika mereka mendukung pelayanan, melakukan segala sesuatu, mereka juga harus hidup di dalam kasih. Di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Sebenarnya satu paket ini tidak bisa dipisahkan, yaitu satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang Rasul Paulus inginkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka ini status mereka sekarang adalah orang Kristen, orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah selamatkan. Artinya mereka juga harus terus hidup di dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehingga seluruh pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Kita sebagai orang-orang Kristen, kadang kita setia ke gereja, setia melakukan pelayanan, setia untuk ikut komsel dan lain sebagainya. Tapi di luar itu kadang kehidupan kita masih hidup dengan kehidupan yang bersifat duniawi. Ada begitu banyak orang-orang di dunia ini yang belum Kristen. Tetapi seharusnya kita bersyukur karena Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan hidup kita, dan sekarang kita sudah menjadi pengikut Tuhan. Maka kita juga harus secara total, harus sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih kita dan Tuhan selamatkan hidup kita, itu adalah suatu kasih karunia. Tuhan memberikan kita keselamatan, itu juga adalah suatu kasih karunia. Apa yang kita berikan untuk Tuhan? Tuhan memberikan itu secara gratis atau secara cuma-cuma. Tetapi ada suatu penghalang untuk kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita, yaitu dosa. Dosa itu adalah tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Nah, sekarang ketika kita mengerti status kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan, maka kita harus meninggalkan dosa. Sehingga itu tidak menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dulu sebelum kita menjadi orang Kristen, kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita ini adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu pengharapan yang pasti. Kita adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu tujuan. Saya hidup di dunia ini, saya punya tujuan apa? Tetapi ketika Tuhan panggil kita dan Tuhan selamatkan hidup kita, di situ kita punya suatu pengharapan dan di situ kita punya suatu tujuan. Tujuan hidup kita saat ini sebagai orang-orang Kristen adalah bagaimana kita hidup dan memuliakan Tuhan. Di sini kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Yang pertama, hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti status kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan Tuhan, sekarang tugas kita adalah kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita mau hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita juga harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang-orang Kristen saat ini yang masih hidup dalam keinginan daging. Begitu banyak orang-orang Kristen saat ini yang hidup di dalam hawa nafsu. Begitu banyak orang-orang Kristen saat ini yang mengakunya Kristen, tapi hidupnya tidak menentukan bahwa dia adalah pengikut Kristus.
Ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat di dalam kehidupan kita, kadang itu menguji iman kita. Ketika kita mengalami masalah yang berat dan itu tidak mudah untuk kita selesaikan, maka kita mulai cari di tempat yang lain. Mungkin kalau saya selama ini terus berdoa kepada Tuhan, tapi nyatanya tidak ada suatu penyelesaian yang baik, maka saya sudah mulai cari di tempat yang lain. Ada juga begitu banyak orang Kristen mengakunya orang Kristen, tetapi hidup dalam penyembahan. Saya ini sebenarnya orang Kristen, tapi di luar itu saya hidup di dalam penyembahan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen saat ini yang berbondong-bondong mencari hal demikian. Kenapa? Kalau saya membutuhkan Tuhan, waktunya terlalu lama. Jadi saya mau mencari hal-hal yang instan, yang cepat. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang Tuhan selamatkan, maka sekarang kita mengambil sebuah komitmen bahwa saya hanya percaya sepenuhnya kepada Kristus. Di sini kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita satu kali untuk selamanya. Bapak Ibu jangan berpikir nanti Tuhan memberikan saya keselamatan ada kedua, ketiga, dan keempat. Tidak ada. Tuhan memberikan kita keselamatan satu kali untuk selamanya. Jadi secara totalitas kita harus hidup sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen? Yang kedua, tidak bersungut-sungut. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tentu ketika kita mengerti bahwa kita ini sudah menjadi orang Kristen, kadang ketika kita melakukan suatu pelayanan untuk Tuhan, kadang kita melakukan itu kadang tidak tulus. Kadang ketika kita melakukan suatu pelayanan, kadang kita sadar bahwa kita selalu berpikir supaya orang memandang saya bahwa saya sebenarnya bisa. Saya melakukan ini supaya orang-orang melihat bahwa saya ini hebat. Saya melakukan ini supaya orang memandang bahwa saya ini kuat. Tetapi orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berpikir bahwa saya melakukan ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita berpikir sebagai orang Kristen, saya melakukan ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, maka lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saya memberikan dua gambaran untuk jemaat. Kadang jemaat itu digambarkan seperti biliar. Biliar itu bentuknya bulat. Kalau kita tidak sodok, dia tidak akan berjalan. Jadi orang-orang di situ mereka harus berusaha untuk sodok itu supaya dia masuk. Nah, kalau di dalam dunia kekristenan, jemaat juga demikian. Ayo pelayanan lakukan ini, baru bisa jalan. Tetapi kalau jemaat tidak disuruh, maka dia tidak bisa jalan. Ini tidak bisa Bapak Ibu. Ini harus berjalan dengan baik. Tapi sebenarnya di sini kita mau belajar bahwa dalam sebuah pelayanan itu kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang tunggu disuruh baru bisa lakukan. Kalau tidak disuruh ya saya duduk diam. Ini tidak bisa. Di sini kita mau belajar bahwa ketika kita melakukan suatu pelayanan, jangan kita bersungut-sungut, tapi lakukanlah itu dengan tulus hati. Yang kedua, jemaat juga digambarkan seperti jarum jam. Nanti Bapak Ibu berpikir, saya ini sebenarnya di posisi mana? Yang kedua adalah jarum jam. Mungkin Bapak Ibu di setiap rumah kita ada jarum jam. Kenapa kita
harus ada itu supaya kita tahu waktunya jam berapa. Jarum jam itu tidak ada yang suruh dia akan terus jalan, tek tek tek. Ada yang terus putar, dia tidak ada, dia jalan sendiri. Nah, sama juga dengan jemaat. Sebenarnya jemaat di dalam dunia kekristenan kita sebagai orang-orang Kristen tanpa disuruh akan terus berjalan dan melakukan pelayanan itu dengan baik. Sekarang kita berpikir, saya ini sebenarnya di posisi mana? Apakah saya digambarkan jemaat yang hidup seperti biliar atau seperti jarum jam? Maka di sini kita mengerti, ketika kita sadar dan menyadari status kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, maka lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, tetap berpegang pada firman Tuhan. Ayat yang ke-16. Sambil berpegang pada firman yang kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita. Maka jadikanlah firman Tuhan itu menjadi makanan rohani kita setiap saat. Jangan hanya datang di gereja bawa Alkitab. Jangan hanya karena komsel kita bawa Alkitab lalu kita mulai membuka Alkitab. Tapi yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, bahwa firman itu tetap kita pegang dan menjadi suatu dasar yang kuat, fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka jadikanlah firman Tuhan menjadi santapan kita setiap saat. Ketika kita terus hidup di dalam firman, dan kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Lalu hal yang keempat yang perlu kita pelajari adalah pelayanan butuh pengorbanan. Ayat 17 sampai ayat 18. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan kepada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan yang kita hadapi ada dari luar, ada juga dari dalam. Tetapi ketika kita mengerti bahwa Tuhan sudah selamatkan hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi, baik dari luar maupun dari dalam, kita akan terus maju untuk mau mengikut Kristus. Memang selama ini ketika kita menjadi orang Kristen, mungkin yang kita korbankan adalah keringat dan air mata. Belum ada yang mati, ya. Tapi di sini sebenarnya itu adalah bukti bahwa memang kita benar sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Kristus. Tapi ada banyak juga orang-orang Kristen yang mati hanya karena mau mengikut Tuhan. Memang kita sebagai orang-orang Kristen ada hal-hal yang harus kita korbankan. Ini adalah suatu bukti bahwa memang kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam Kristus. Yang Tuhan mau kehendaki, apapun yang kita hadapi, kita tetap sukacita. Karena Tuhan mau supaya kita tetap hidup dan berpegang serta terus memiliki pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Biarlah kita sebagai orang-orang Kristen tetap hidup di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menanggapi firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian himnos 121 bait pertama dan kedua. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian himnos 373 bait 1 dan bait kedua. Pada bait yang kedua, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Janganlah
biarlah persembahan ini bisa berdoa hadirat Tuhan dan juga ada permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saya minta kesediaan itu. Terima kasih buat Tuhan dari Anda sendiri yang memberkati setiap kami yang ada pada saat ini, sehingga firman yang akan sudah ada Tuhan boleh tertanamkan dan terlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada saat ini, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka sehingga kedepannya mereka pun bersama-sama lagi dengan tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak sekolah minggu yang masih kecil, biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka dalam pertumbuhannya Tuhan, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat setiap pekerjaan kami ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati sehingga pekerjaan kami boleh melanjutkan kehidupan kami dan bisa menghidupi kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati apapun pekerjaan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memulihkan bangsa kami sehingga dalam pemerintahan kami boleh melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat minggu yang baru, biar langsung Engkau sendiri yang berkatnya sehingga dalam minggu yang baru ini kami menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa kami Tuhan, sempurnakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan kembali. Kita akan menyanyikan pujian hymnos 147. Saya undang jemaat untuk berdiri. 147 bait pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini berasal dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita menyanyikan pujian hymnos 153 bait 1 dan 2. Pujian hymnos 153. Terima
jemaat satu silakan duduk kembali.